you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Steny, iya Kak Iwet. Ingat, ini banyak yang menanti Mas Alex. Jangan bercanda. Nanti ada yang komplain lagi, oke? Oke, baik. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Kakak Iwet. Alhamdulillah, akhirnya bersuara, Mas. Mahal ini loh, ini Mahal. suara ini. Iya. Sesederhana begitu lampu merah baru saya nyala. Kalau enggak saya ngomong sia-sia, nggak kedengeran. Oh gitu. Lo nya berarti on wait. Kalau nyalain mikrofonnya aja ngomong. Gitu sih. Partner, apa kabar? Iya baik Pak. Deli Maning. Alhamdulillah Pak. Minang, Mas. Dari Minang Oh Mas. iya, Deli Minang. Deli Satu Minang. lagi Deli Maning. Maning. Dari Itu Minang saya- lengkap ya. Maning aja saya juga masih cuma dapat sedikit dari NG, Mas. Yang di luar ada nih, Itu siapa dia, Mas? Deli Menong. Nama perusahaan sendiri dihancur-hancurin ya. Kok tempat lain dibagus-bagusin gitu. Bener. Tapi kadang-kadang gimmick-gimmick seperti itu membuat orang ingat. Ingat, Mas, Iya betul. kan? Cuman yang diingat yang mananya? Nah, itu dia. Yang Minang dong. Minang. Oh, ya Allah. Ya Allah. Oh gitu ya? Iya. Aduh, tren baru Mas. Oke, ini pagi hari ini Mas Alex sudah hadir. Lah, lu harus denger nih, baik-baik nih ya. Dengan sebuah topik yang sangat luar biasa sekali. Oke, course. coba gue bacain ya. Topiknya adalah Lewat, korelasi antara pola ASI dalam pola asuh. Bukan asih. Sorry. Korelasi antara pola asuh dalam keluarga dan karakter tim kerja. Ini apa Bu? Ini selalu nih topiknya menarik untuk dibahas. Of course Kak Steny. Iya. So ya, harus of course enak banget. Lo harus tiru. British. Ya British. British, Ya. oke. Jadi kalau misalnya ada yang muji lo harus tiru of course-nya Mas Alex. Oh. Kita ulang lagi ya. Mas, ini topiknya Menarik korelasi antara pola asuh dalam keluarga dan karakter tim kerja. Menarik sekali, Mas. What do you think? Hai, sadis bahaya loh. Oke, Mas, kita masuk ke topik ini ya, Mas Siap, ya. siap. Ini sebenarnya perpanjangan dari obrolan kita minggu lalu, Stan. Ya, bahwa ternyata di teamwork itu kadang-kadang kita menemukan ada kerikil-kerikil di staff gitu ya, di Oke. teamwork itu tadi. Oke. Tapi dikarenakan pola asuhnya mereka di rumah yang Oh, ada terbawa. hubungannya? Nah, ada hubungannya, Mas, emangnya? Semakin kesini saya melihat ada banget gitu. Bahkan bukan sekedar pola asuh, tapi bahwa kayak orang tuanya nih ngebayang-bayangin di tempat kerja juga. Buset. Pola asuh itu kan berarti yang kita dapatkan waktu kecil. Heeh. Pada waktu kita gede, pola asuh tersebut ngebentuk kita. Tapi bahkan sekarang fakta keduanya bukan sekedar pola asuh yang kebawa di tempat kerja, orang tuanya kebawa. Makanya saya sebutkan fakta yang saya lihat di beberapa tempat adalah desertir atau lari dari kita bilang sebuah ikatan dinas atau apapun gitu kan. Desertir kan istilahnya dulu untuk di ketentaraan. Iya, betul sekali. Kan wajib militer dan seterusnya atau perang, terus kemudian dia desertir lari. Mas kok sama TNI kayaknya Mas Alex ya? Kurang lebih ya. Hebat ya itu. Yes. Militer. Militer banget. Oke, lanjut, Mas. Bagian kostumnya. Passion ya, bagian passion Stan, tetap. nanti Kosmonas marah loh. Mohon maaf. Sedikit intermezzo aja. Silakan Mas. Terus. Jadi contohnya adalah ikatan dinas kalau orang masuk manajemen trainee. Ikatan dinasnya apakah 2 tahun, 3 tahun dan lain-lain. Itu jumlah deserternya tambah lama tambah banyak. Oh iya. Yes, kalau dulu orang mikir gini, ini saya sudah tanda tangan kontrak, saya harus bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Iya. Itu satu. Yang kedua, bahkan kalau kemudian saya menyudahi kontrak sepihak, penaltinya luar biasa. Ketiga, kalau kemudian saya nggak menuntaskan kontrak saya, apa kabar? Kemudian kondite saya ke depannya. Tiga betul. hal dong. Iya. Itu tiba-tiba Semua dipikirkan gitu kalau dulu ya. semua dipikirkan. Kalau sekarang gini, nggak suka. Yang pernah kita bahas, oke fine bye. Generasi OFB, Stan. Oke fine bye. Ya, the 20s Keluar sekarang aja gitu. gitu. Lo kasih tahu, lo marahin bla 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 Oke, bla bla fine, bla bye. bla. Oh, saya kalau misalnya nggak terima seperti ini, oke fine bye. Tapi ada yang lebih bersyukur ya. Ada yang oke thanks bye. Ada thanksnya. Terima kasih tetap thanks. Oh iya, Oke, masih thanks, lebih bye. baik Agak ya. sopan, Agak Oke sopan. fine bye. Iya, Marah iya, kayaknya. iya. Tapi itu jadi seperti itu ya, Mas ya? Bahkan yang namanya orang resign baik-baik, mengajukan resignation letter dan kemudian 30 hari kemudian misalkan nggak masuk aja besoknya, dicari nggak ada, Ewo. dihubungin nggak ada, akhirnya kemudian pihak organisasi apakah menghubungi keluarganya, keluarganya bisa saja kemudian bilang gini, oh ya sudah lama anak saya juga nggak telepon saya tuh, padahal sebetulnya Mereka tinggal bersama. iya, dan kemudian bahkan orang tuanya yang nyuruh keluar aja kalau nggak suka. Saya bilang bahkan bukan pola asuh, tapi bahkan orang tua juga ada. Oke. Dalam beberapa kejadian saya juga melihat, misalkan interview nih, speechless. Kenapa, Mas? Usia dewasa muda ya, gitu minimal 23 deh. Ya.
Itu udah masuk, kalau dalam usia psikologis udah masuk usia dewasa ya Mas Udah ya? masuk usia dewasa. 21 sebenarnya kan ya? Yes. Jadi ada remaja, kemudian dewasa awal, dewasa muda, dewasa bangkot gitu kan. Kenapa nengok saya sih Mas? Enggak, sebelahnya kakak dari jari-jarinya buluh gitu banget. deh. Langsung nengok ke gue gitu, sebel deh gue. Sensitif banget. Kan ada yang uzur lagi di sini. Kas tadi belum apa-apa. Nah lagi gue tuh, lu masuk kayak gitu anaknya sih. Ancestor mau ngomong. The Holy Spirit. Oke Mas, lanjut lagi Mas. Yang saya nggak ngerti, bayangin usia segitu, Kak Iwet misalkan ditanya nih interview gitu, terus ada pertanyaan apa gitu kan, terus misalkan mau negosiasi, ngomong soal gaji gitu, terus kemudian ditawarkan gaji A gitu, terus gini, kalau kata orang tua saya minimal sekian. Astaga. Aduh. Itu saya gini, Kata orang tua. oke, Itu belum kerja tuh ya Mas ya? Fresh graduate. Baru. Fresh grade. fresh grade bahkan lewat di dikit lah. S2 juga kerja Wih, juga. sadis. Ngomong gitu. Ada Mas. Ada nggak di masuk kepala kita kan kayak nggak masuk Nggak masuk akal ya. akal. Itu nggak masuk akal banget Oke, Mas. waktu SD pernah nggak masuk sekolah gara-gara Pernah, sakit, pernah. orang tua kirim surat. Iya dong. Iya. Oke. Heeh. Kalau kerja orang tua kirim surat nggak? Nggak kan? Enggak dong. Ini orang tua yang nelponin. Nah lo, Anak saya sakit gitu. ya ampun. Atau kemudian ada Oh, no. apa namanya tugas apa, orang tuanya nggak boleh. Hah? Orang tuanya nggak ngebolehin? Atau juga ada yang pernah kejadian bahwa terus kemudian udah masuk nih, terus bilang gini, ibu saya pingin saya jadi pegawai negeri. Nah, terus kenapa lu masuk di sini? Iya, itu dia tuh. Saya bilang gini, lain kali mungkin kalau kayak gini saya berlakukan interviewnya kepada para orang tua juga kali ya. Sampai akhirnya begitu banyak kasus, bukan hanya saya bilang dengar dari 1-2 orang teman-teman di organisasi-organisasi. Saya bilang gini, apakah sekarang HR harus memasukkan tahapan interview, yaitu juga menginterview orang tua? Karena saking begitu pengaruhnya, orang secara umur udah dewasa, tapi secara profesionalisme dan kematangan belum sama sekali. Jadi ini sekarang gini, bukan sekedar pola asuh, tapi bahkan orang tua juga ngebayangin nih. Gila. Ini terjadi sih sama saya Mas waktu itu. Pernah Apa itu? hal yang sama. Ya sama, kita interview ngobrol. Tapi gue ngeri sih emang. coba stimulate dia dengan sebuah, suruh coret-coret bikin konsep bagus, kita suka, dan akhirnya udah ngobrol cocok. Besokannya dia email, kirim email, sorry Mas saya nggak bisa memenuhi, saya nggak bisa gue pernah juga ini, gue pernah. karena dia jujur dia bilang bahwa orang tua saya tidak menginginkan saya untuk kerja di tempat ini gitu. Itu kenapa ya? Itu kenapa jadi alasannya mereka Iya. untuk menolak sebuah pekerjaan gitu? Apakah karena merekanya yang lebih cari apa namanya kekuatan dan tanda petik dia nggak bisa bicara atas nama diri sendiri, atau memang orang tuanya ikut campur? Saya Oke. rasa sih orang tuanya Mas. Coba kita tahan dulu sebentar ya Mas ya. Menarik Kita akan nih. bahas abis ini. Kalau misalnya Anda punya permasalahan dengan tim Anda, Ya. ya Anda mau tanyakan kira-kira apa sih yang membuat tim yang aneh ini, Ya. kerikil ini jadi seperti itu, Yes. langsung sampaikan di @cosmopolitan_fm. Atau punya experience yang sama seperti ini, mungkin punya Silakan. staffnya gitu ya, Silakan. timnya ini yang Ya. sangat terpengaruh sama, masih pegangan orang tua banget lah. Betul. Atau mungkin yang lain-lain lah, misalnya yang kayak nggak pernah bisa menyelesaikan tugas dengan benar, itu bisa jadi juga ada pengaruh dari rumah juga kan ya Mas ya? Bisa. Iya, artinya Ya. tidak semua orang tua seperti itu. Cuma Betul. mostly banyak yang mereka belum mau pisah sama anaknya Nah, kali ya. itu dia Masih ya. memberikan influence. Kita tunggu langsung Cosmoners di @cosmopolitan_fm. Kita tunggu ceritanya pagi hari ini di Nyokap gue boleh diajak ke atas ya? Lagi nungguin gue di bawah nih. You're listening to 90.4 Cosmopolitan FM. Masih di Breakfast Club, Iwet Ramadan, Steny Agustaf, Alexander Sriwiono, Cosmoners. Kita ngobrol-ngobrol seru tapi yang berkualitas ini pastinya. Jelas dong. Jadi gue asumsikan Cosmoners ini adalah leaders-leaders ya. Iya dong. Kurang lebih gitu ya. Juga kayaknya setiap hari itu ada tantangan hidup. Ya. Di kantor juga seperti itu, ngurusin para staffnya dia. Ya. Karena susah, kadang-kadang mau pakai cara keras juga repot gitu. Betul, ya. betul Harus sekali, pakai- Stan. harus pakai strategi. Nah, justru itu kita bahas di sini nih Cosmoners. Emang capek jadi leader tuh ya. Asik. Lu mesti mikirin target, Enak kan jadi dealer, wet. di servis lagi, diajak jalan-jalan. Dibikinin event, mahkamah. iya. Dikasih perempuan-perempuan cantik. set menu, makanannya. Tapi kenapa nggak ada yang dikasih perempuan laki-laki ganteng di sana? di Dealer-dealer. Ada, cuman dealer-dealer beberapa produk. Oke, kita mulai ngobrol dulu. Sebentar ini kita Mas Alex dulu, baru nanti kita akan ngobrol sama Cosmoners yang tweet yang sudah masuk ke sini, ya. Karena sudah mulai nih berdatangan tweet-tweet yang mulai kayak udah nego, udah interview, udah bagus banget, tiba-tiba nanti nego harga. Alasannya
Tanya ortu. Saya boleh pikir-pikir, tanya ortu dulu. Oke, Mas. Ya. Aku tuh pernah denger masalah gini, kayak kalau misalnya orang tua terlalu keras mendidik anak, Ya. anaknya nanti akan tumbuh berkembang menjadi seperti A. Ya. Kalau orang tuanya terlalu lemah, dia akan menjadi seperti apa? Nah, ini ada nggak sih sebenarnya kayak teori-teori yang bisa kita, kalau misalnya kita lihat, oh ini anak agak malas-malasan karena sebenarnya di rumah seperti apa gitu? Oke, yang paling dasar adalah gini. Anak dilahirkan itu dengan trait. Trait adalah karakter bawaan. Oke. Gitu. Sehingga kita nggak bisa bilang pasti 100% bahwa kalau orang tuanya adalah tipenya A gitu, anaknya otomatis adalah A. Ada trait bawaan sendiri dari si anak tersebut pada saat dilahirkan. Sehingga kita bilang dari orang tua yang sama, dilahirkan di bulan yang sama, bintang sama, tapi dua anak berbeda karakter. Betul. Karena dia membawa traitnya pada saat dia lahir sudah ada karakter bawaannya. Oke. Trait. Trait. T-R-A-I-T. Personality trait. Ya. Oke, karakter bawaan itu disebutnya trait. Nah, pada waktu dia kemudian diasuh oleh keluarga, oleh keluarganya, kemudian ditambahkan dari yang dia sudah punya trait tersebut, mulai dibentuknya tentunya pertamanya adalah oleh pola asuh keluarga tersebut. Ya. Oke. Ya. Itu udah masuk kedua tuh poinnya. Poin ketiga, pada saat dia sudah lebih dewasa, sudah mulai lingkungannya keluar dari rumahnya sendiri, mulai dari SD, even TK, TK, SD, SMP dan seterusnya, dia kemudian tentunya lingkungan lebih luas lagi membentuk dia kan, gitu. Sehingga kita bilang ada faktor trait, ada faktor pola asuh keluarga, dan ada lingkungan lebih luas, yang kemudian kendalinya harusnya ada di dia untuk diramunya seperti apa. Oke. Kalau kita bilang ada orang tua yang kemudian sangat-sangat protektif, apakah otomatis membuat anaknya menjadi sangat-sangat tidak mandiri? Iya dan tidak. Ya, bila kemudian pola asuh protektif tersebut sama si anaknya juga kemudian dijadiin tuh bahwa dia juga kemudian sangat-sangat tergantung, dan dia bilang karena orang tua gue seperti ini. Tapi ada anak lain lagi yang walaupun orang tuanya protektif, tapi traitnya dan cara dia mengembangkan dirinya juga kemudian dia bilang gini, Bapak Ibu saya sudah lebih besar sekarang. Bapak Ibu tidak ini pernah kejadian, ada yang tanya sama saya di sebuah ruang seminar. Dia sangat suka jurnalistik. Dia Si anak ini ya? Anak ini. Dia ambil bahkan dia memperjuangkan untuk dia bisa sekolah jurnalistik tersebut. Yang orang tua menginginkan dia jadi dokter. Dia kemudian fight untuk dia bilang saya ambil jurnalistik. Orang tuanya di situ udah mulai yang ya udahlah gitu. Tapi nggak terlalu ikhlas banget tuh biasanya. Nggak terlalu ikhlas banget. Mungkin kasarannya gini, ya masih kuliah juga deh gitu. Ya. Biarin aja lah. Biarin dulu deh gitu. Tapi pada waktu si anak memutuskan, dia benar-benar jiwa jurnalistiknya keren banget karena dia maunya adalah meliputnya di daerah-daerah konflik. Ya kan? Bukan yang kemudian daerah jurnalistik intim nggak ya? Seperti hatinya Iwet itu daerah itu di cover tuh. Oh, itu daerah konflik banget tuh. Daerah hatinya. terlarang kalau. Oh, daerah terlarang. Untuk orang-orang yang kemudian bisa menyakitin itu verboten. Yes. Asik. Aries juga verboten buat Kak Iwet. Mampus lo, Wet. Dengerin tuh. Tuh, lo mah suka gitu sih. Alex Lanjut bilang lagi. gitu, penting nih. Jadi si anak ini kemudian fight sekali sama orang tuanya, itu bahwa ini adalah pilihan saya. Terus orang tuanya bilang gini, tapi kami sangat mengkhawatirkan hidupmu nak. Terus kemudian si anaknya bilang gini, hidup di kota pun mati bisa. Saya paham bahwa Bapak Ibu cinta, saya paham bahwa Bapak Ibu sangat khawatir bahwa ada terjadi sesuatu dengan saya. Izinkan saya jaga nyawa saya karena saya juga sayang Bapak Ibu. Nurut. Nah, sekarang kita bilang orang tuanya protektif. Iya, tapi kok anaknya bisa sedewasa itu gitu kan? Berarti traitsnya kuat tadi ya. Traitnya kuat dan dia juga mengambil alih kontrol perkembangan dirinya pada dirinya yang sudah semakin dewasa, yang punya pendapat hidupnya mau dibawa kemana. Itu yang kita bilang orang dewasa harusnya bisa bertanggung jawab pada pilihannya. Iya. Sementara kalau kita bilang orang-orang yang sudah kerja masih bawa-bawa orang tuanya, bukan masalah nggak ngerespek orang tua lo. Iya. Ya, bahwa pendapat orang tua juga penting loh. Betul. Jangan disalah sangka seperti Iya, itu iya, maksudnya. iya, iya. Tapi bahwa untuk keputusan hidupnya sangat digantungkan, bahkan untuk negosiasi gaji saja bahwa orang tuanya Harus ikut. pergi keluar kota nggak boleh sama orang tuanya. Are you an adult? You are not. Iya masih remaja Iya kan? ya.
Jadi kelihatan kan, Wet. Jadi bahwa orang tua berpengaruh, yes. Tapi bahwa kontrol di anak tersebut juga berpengaruh untuk di hasil akhirnya seperti apa. Tapi gini Mas, ada nggak kemungkinan bahwa si orang tua ini kan memiliki keterbatasan pengetahuan akan satu profesi yang dipilih oleh anak ini gitu? Yes. Ya kan, artinya karena dia nggak tahu, cuma tahu sedikit aja, akhirnya ngebentuk persepsi sendiri. Makanya si anak lah yang harus lebih Menjelaskan. diskusi, bukan sekedar nurut dan nggak boleh gitu. Jadi artinya trait ini sebenarnya berperan lebih besar dibandingkan pola asuh atau Nggak gimana? bisa dibilang demikian. Itu saling karena komposisinya benar-benar sangat case by case. Masa? Yes. Jadi kita nggak pernah bisa menyamaramatak. Nggak main generalisasi nggak bisa, Mas. Nggak bisa, karena bisa saja ada yang kemudian kondisi ekstrim, kondisi orang tuanya ekstrim sekali sampai membentuk pola pikirnya bisa terjadi sehingga banyak, traitnya jadi mampus. Cuman ada yang lebih berat, lebih gawat dibandingkan hanya sekedar pola asuh yang seperti apa. Tapi bahwa kalau kita ngebentuk mindsetnya dia itu, contohnya gini, tanpa disadari orang tua tuh bisa melakukan kejahatan loh dari rasa sayangnya. Itu saya pernah bicara di dalam sebuah seminar domestic violence, yang seringkali orang bicara kasus pemukulan suami istri, kasus pemukulan orang tua kepada anak gitu kan. Domestic violence zaman kini adalah justru dari pola memanjakan anak tanpa kemudian melihat itu tidak ngebentuk life skillnya dia. Oke. Anak tidak bisa lebih dibentuk untuk bikin keputusan, bertanggung jawab pada keputusan, lebih punya fighting spirit. Yang tadi sempat kita obrolkan off air adalah anak pada saat kemudian dia sekolah bilang gini, udah nak, yang penting nanti kamu masuk mana bilang sama papa mama. Kenapa? Karena papa mamahnya bekerja sebaik-baiknya untuk menyekolahkan anak. Mungkin ada dendam di masa dulu orang tuanya nggak bisa sekolah seperti itu. Karena orang tuanya bekerja sebaik-baiknya ingin memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik adalah sayang, tetapi memberikan yang terbaik tanpa ngebentuk life skills itu kejahatan. Contohnya adalah gini, karena nggak dibilangin, Dek atau Nak gitu, nilai penting loh, bukan soal nilai pinter-pinteran atau apa, tetapi beberapa sekolah mensyaratkan hal tersebut gitu. Jadi anak kan diajar untuk ngebentuk spirit atau karakternya lebih fight gitu, bukan sekedar ya yang penting nanti mama siap deh mau masukin di mana aja. Iya, terutama sih kekhawatiran orang tua akan ekonomi sih. Artinya dengan pemilihan satu profesi. Contoh, apa? Kamu mau jadi penyiar? Mau hidup apa kamu dengan jadi penyiar gitu? Salah satu itu. Anaknya bilang pada penyair. Makanya saya pernah digituin sama orang tua saya, langsung nangis. Lebay. Segitu sedikitnya Kak orang tua melankolis. Iya, karena terus langsung netes air mata gue di pipi. Iya, langsung nyanyi gue. Lihatlah tanda. Beda lagi Nyet. Lo lihat tuh semua udah oke. Baik, produser. Oke. Udah terjempol di atas semua. Jadi ini kita recap dulu untuk yang segmen ini ya, bahwa 3 faktor utama yang mempengaruhi pembentukan karakter adalah trait, pola asuh, dan lingkungan tadi. Yes. Ya. Nah, itu saling bersaing dan kuat-kuatan gitu. Betul sekali ya, mana yang akhirnya menjadi dominasinya gitu. Nanti kita bahas lebih dalamnya trait itu ada karakternya sendiri-sendiri nggak sih ya? Setelah ini Cosmoners ya. Oke, kita balik lagi sama Mas Alex sekarang. Mas. Penasaran Galanggal tadi aku langsung browsing loh. Ternyata tadi kan aku bilang Laos. Ternyata Laos, lengkuas. Oh, lengkuas. Di kepala aku muncul lengkuas soalnya. Sama kencur sama nggak sih? Beda. Mas. Berarti Laos atau lengkuas? Iya, Laos atau lengkuas Galangga itu. Saya taunya asem aja Mas. Kalau ngeliat Iwet tuh, bayang. Sama ketek lo no. udah mulai gak sopan kan. Mulai panas akhirnya keluar kan. Apakah didikan orang tua kalian? Diajarin kasar seperti itu dengan teman kerja. Iya atau enggak nih ya? Siapa yang harus disalahkan di balik kejahatan-kejahatan kita sekarang? Apakah lingkungan atau orang tua kita dulu nih? Buset. Akhlakmu saja. Oke, ini sekarang kita balik lagi Mas. Yes. Si trait tadi itu kan bawaan orok ya Mas ya? Ya, bawaan orok. Lalu ternyata karakter itu nanti akan ditentukan juga dengan lingkungan dan didikan orang tua. Bentuk orang tua dan juga lingkungan, yes. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, ini bisa nggak sih hilang si traitnya ini? Hilang, kalau dibilang hilang tidak, tetapi kemudian lebih tertutupi iya. Gitu, karena kalau namanya bawaan ya ada, cuman apakah dia dimunculkan atau tidak. Contohnya adalah anak, gini deh Cosmoners, Anda pada saat ngeliat bayi gitu ya, awal-awal mungkin hampir sama semua gitu ya, merah-merah gitu kan, lucu-lucu gitu. Pada saat udah mulai dia bisa senyum, bisa nyapa gitu kan, ketawa, setahun aja udah mulai muncul tuh, ini bayinya lebih rewel, ini bayinya lebih banyak senyumnya dan seterusnya. Pada saat mulai ada
Ayu tuh sumeh banget. Iya ya. Sumehnya ampun. Tuh, Ada siapa? Ayu. Ayu Dewi. Itu bahan orok tuh. Nah, sekarang anggaplah bahwa dia bawaan oroknya adalah yang sumeh, suka ketawa dan seterusnya. Terus di dalam lingkungan yang betul-betul banyak orang negatifnya gitu, keluarganya juga bahkan dia nggak ketemu dengan orang tuanya dan lain-lain, yang sangat sibuk dan dibesarkan oleh orang yang sangat-sangat jutek gitu. Kebentuknya bisa Bitter jadinya mereka. bitter juga gitu. Jadi makanya saya kadang-kadang kesini ngeliat gini, tunggu. Bukan masalah kita judging orang ya. Selalu ada alasan dibalik sesuatu. Kenapa ya orang ini bitter? Kenapa orang ini negative thinking ya? Kenapa nih orang drama ya? Gitu di satu sisi feel sorry gitu. Itu sebabnya pada saat kita bilang apakah kita akan merekrut dewa? Enggak. Gitu. Cuman kita harus paham juga karakter seperti apa yang kemudian masih bisa kita akomodir di dalam nature of work yang ada gitu. Misalkan Kasta ini untuk IO gitu, karakter apa yang kemudian nggak bisa ditolerir? Bisa saja kemudian attention to detail, orang yang gampangin gitu kan, yang orang yang asal-asalan gitu. Itu kemudian Kasta bilang nggak bisa nih untuk sebuah IO, ini resiko banget menerima orang yang kayak gini gitu. Oh, situnya kita harus lebih dipahami, bukan kita ngejudge orang atau mau cari orang yang sempurna ya gitu. Cuman yang paling pas karakternya nih apa gitu. Tapi sedihnya adalah ketika tadi kan dibilang personality traits kan sesuatu yang datang dari orok dari lahir. Itu ketutup karena lingkungan atau keluarganya mungkin yang bitter. Akhirnya ketutup gitu ya. Nggak keluar. Pada saat kita interview sebenarnya kita ingin menggali terdalam, tapi ketutup dengan itu tadi ya, orang tua dan lingkungan yang buruk misalnya gitu ya. Dan pada saat kita bilang tertutup tuh bukannya nggak kelihatan loh, tapi bahwa diri kita yang hari ini udah produk jadinya adalah ya gabungan dari itu semua. Bahkan kalau kita bilang nih aslinya orangnya baik loh, tapi yang sekarang adalah gitu. Itu kita bilang bahwa udah jadi produk gabungan dari keseluruhan gitu. Nih Wes, sebenarnya asli nggak nih Mas personality traitsnya Mas? Gua KW sih. Kan gue setengah Cina. Setengah palsu, setengah asli berarti dong. Semua menyesal dia. Semua karakter asli sebetulnya, tinggal apakah tertampilkan atau tidak. Gitu. Apa yang kita lihat dari Iwat ini apakah sesungguhnya personality traits yang asli atau tertutup oleh lingkungan dan ya pergaulan. Aslinya dia emang tukang mancing. Bener. Orang habis itu terjerumus terus dia ketawa-tawa doang, nggak dibantuin. Kayak misalnya nama Daily Minang rusak tuh, dia bilang salah sendiri. Kenapa gue bilang Daily Minang kepengaruh gitu kan? Bener nih. Aduh, salah kan. Nah sekarang kita bikin apa karakter traits kita yang selama ini tertutupi oleh pengaruh lingkungan yang buruk atau mungkin ya orang tua yang mungkin menuntut kita jadi seseorang lain dan di luar kita gitu. Sebenarnya gue nggak cocok jadi penyiar. Ada lagi nih. Gue misalnya jadi apa? Paling pas model. Model kaki Kak, mumpung betisnya kelihatan. Gue bantu Kak Iwet. Makasih Mas. Bulu kakinya. Oke. Mas, ini sekarang gini. Kita balik lagi kan setelah kita tahu tadi dasar-dasarnya kenapa seseorang menjadi begini dan begitu. Kembali ke urusan si kerjaan. Teamwork tadi. Gimana kita menghadapi orang-orang yang beraneka ragam nih? Karena kalau kita bilang 10 anak buah 10 karakter, ya kan? Cuma bisa 100.000 gimana ya, Bu? Iya. Nah, pada saat kita bilang kita organisasi cuma 10 orang bandingkan dengan organisasi yang 500 orang. Karakter yang kalau kita bilang sangat berbahaya, yang sangat poisonous ini akan tentunya berdampak besar pada tim yang kecil. Kenapa? Karena cuma 10 orang. Bayangin 10 orang yang jahat satu, Bo. Ya kan? Iya benar. Tapi kalau 500 yang jahatnya satu masih ketutup nih. Kasarannya gitu. Yang kedua adalah bukan soal sekedar jumlah, tapi bahwa perannya dia, power yang dia punya, posisi yang dia punya. Bayangin satu tapi pemimpin perusahaan. Runyam juga kan? Oh iya, hancur banget itu. Exactly. Satu atau dua atau tiga tapi dia di posisi yang mimpin. Yang mimpinnya mimpin 30 orang. Aduh. Apa nggak ngerusak tuh? Itu merusak banget yang kayak gitu, Mas. Jadi makanya kalau kita bicara pada saat dinaikkan menjadi posisi leader, udah bukan sekedar technical skill dan kompetensinya dia yang kemudian dipertanyakan, karakternya, integritinya dan lain-lain, itulah yang kemudian lebih penting juga untuk dipertanyakan. Karena kalau technical skill sudah seharusnya sudah ada gitu. Cuman kalau boleh saya ingin sedikit juga mengintisarikan karakter-karakter yang paling banyak bikin orang frustrasi dan bikin orang tarik napas di dunia kerja sekarang. Nah, penting tuh, boleh Mas. Gitu. Yang satu adalah suka tidak suka kita bicara budaya instan, tambah lama tambah kuat. Budaya apa? Instan. Instan. Di mana orang lebih tidak sabar pada proses.
lebih tidak sabar pada proses dan mau langsung pada hasilnya. Bukan sekedar pola asuh, tapi perkembangan teknologi memudahkan banyak hal. Bahwa kemudian mobil langsung matic tanpa lewat manual. Diindikasikan, saya nggak bicara soal, kita tentunya sangat respect dan ikut mendoakan buat yang kejadian pesawat. Tetapi apakah kemudian dengan teknologi yang sangat-sangat kita sudah bilang ada autopilot dan lain-lain, bila terjadi sesuatu, kemudian apakah kita bisa menanggulangi dengan manual dan lain-lain? Sama di organisasi, apakah kemudian pada saat sistem nggak ada, sistem itu dalam arti teknologi memudahkan, apakah orang bisa kembali ke manual gitu? Iya benar. Itu yang kita bilang bahwa memang zamannya semakin lama semakin instan, prosesnya semakin cepat. Orang tua pun juga demikian gitu, mendidiknya sekarang kan jadi lebih instan. Itu nomor satu adalah instan. Yang kedua adalah mental toughness ya, ketangguhan mental ya. Itu juga banyak sekali dibicara anak-anak sekarang kok katanya lebih nggak tangguh ya. Saya mendengar ada kasus juga bahwa dia harusnya masuk di sebuah organisasi lewat kegiatan kayak outbound militer dan lain-lain. Hari pertama langsung keluar. Kenapa? Karena dia bilang, saya jadi banker kok, mau jadi banker bukannya mau latihan fisik kayak gini. Nggak melihat bahwa ini gunanya untuk apa gitu. Dua hal ini yang paling sering dibicarakan gitu. Satu adalah instan, dua adalah ketangguhan mental. Itu karakter yang sekarang banyak sekali dibilang menjadi musuh. Setuju sih, gue ngerasain hal yang sama juga sih. Anak-anak sekarang itu ngadepinnya gimana ya Mas, si instan itu sama karakter mental itu tadi? Nggak bisa dilepas begitu saja. Anggaplah kita memang bilang kita membuka pintu kepada orang-orang yang belum terlalu matang, yang mentalnya nggak tangguh dan lain. Berarti dalam program induction di awal-awal atau kemudian ditempelin dengan body coach, body mentor dan lain-lain. Itu makanya banyak organisasi sekarang yang nempelin anak-anak baru dengan mentor. Supaya lebih sedikit ada bisa ngambil kematangan dan pengalaman dan kemudian ada gitu. Ayo jangan cepat nyerah. Saya mentor gue juga kayak gitu, karena gue nggak punya waktu untuk semua, jadi di bawahnya dia tuh nempel. Ada mentor-mentor ya, Mas. Artinya gini ya, jadi leader itu memang tidak mudah. Dan semakin berkembangnya zaman, semakin majunya zaman, skill untuk menjadi leader itu juga semakin tinggi dibutuhkan. Semakin tertantang, iya benar. Jadi bukan cuman, makanya gue bilang, lo nggak cuma mikirin target lo doang, nggak cuma mikirin. Soalnya zaman dulu kan orang masuk di satu perusahaan sampai pensiun dia di situ. Nah sekarang ngadepin yang fine itu kan baru masuk sebulan cabut. Dulu direktur komisaris adalah nyelamatin pada saat orang masuk ke perusahaan dan nyelamatin pada saat kemudian either dia duluan pensiun atau kemudian ada yang pensiun dini dan lain-lain, selesai. Kalau sekarang exit interview pada saat orang mau keluar, ini itu drama dan seterusnya. Sementara kan kita mendidik orang itu kan costly juga ya, pasti ada man hour yang dikeluarkan di situ, training apa ini itu. Cuma 6 bulan keluar kan sebel gitu loh. Kesel. Awalnya lu belum serius kan. Sorry, maaf. Aku kepancing. Sorry. Hati-hati Kak Iwet. Sorry. Kurang baik ini. Saya tadi sih sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa, cuma ngeliat Iwetnya itu jadi keluar tuh kata tadi, Mas. Saya lagi. Allah. Kita balik lagi sama Mas Alex, yang adalah kata terakhir. Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari Twitter sebenarnya. Tadi ada yang nanya gini, kalau misalnya kejadiannya adalah di kantor ini banyak titipan. Anak-anak muda titipan dari atasan-atasan, lalu begitu masuk ternyata tidak bisa bekerja. Apa yang harus dilakukan? Kita dudukkan pada situasi yang sangat objektif. Anak-anak ini terlepas dari titipan, bisa kerja karakternya atau enggak seperti apa. Kita bilang gini, pekerjaannya, peran kamu adalah seperti ini, yang harus dihasilkan seperti ini. Pada saat kemudian mulai bekerja, tentunya kita bisa melihat hasilnya, reportnya seperti apa, dan kemudian didiskusikan kembali dengan pihak yang bersangkutan, yaitu misalkan apakah HR atau pihak yang nitipin. Tapi yang harus dilakukan oleh kita sebagai leader adalah melakukan coaching yang paling optimal dulu, sampai kita bisa bilang kita udah lakukan semuanya, tapi bahwa hasilnya adalah seperti ini. Yuk kita diskusikan dan putuskan sama-sama. Sekarang kalau misalnya yang nitipin itu adalah level petinggi banget, terus kemudian kita bisa menunjukkan dampak, udah kita coba 3 bulan dan hasilnya adalah membuat organisasi juga kemudian muternya lebih lambat, ya kita tunjukin. Jadi gimana nih maunya gitu, ya kan? Tapi kita nggak bisa nolak sejak awal. Oleh sebab itu sekali lagi coaching, jelaskan targetnya dengan benar, dampingin sampai kemudian kelihatan hasilnya bahwa emang dia nggak bisa kerja. Jadi tetap biar gimana pun nggak bisa langsung putus begitu aja ya. Harus diusahakan dulu. Karena bukan mungkin kita dari faktor lingkungan bisa ngerubah dia ke arah yang lebih baik, itu mungkin ya. Ibarat kata tuh gini, udah kerjaan gue banyak banget. Emang bener ya, emang kerjaan tuh sebenarnya intinya adalah lo mesti terima
dengan ikhlas gitu, sama satu lagi sabar. Apalagi kalau udah nyampe posisi leader gitu, sabar tuh penting banget gitu. Patience a virtue katanya. Dan memikirkan dengan power dan otoritas yang kita punya, dipakainya mau seperti apa? Dipakai apakah sekedar ngekat di awal, dipakai mau ngembangin dulu atau seperti apa gitu. Ya kan? Itu yang buat saya juga harus dipikirkan juga, bisakah dengan apa yang saya punya untuk kemudian bisa mengubah orang ini. Tapi yang kita punya bukan sekedar kemampuan, tapi juga effort, waktu, tenaga gitu. Kalau kita bilang lagi nggak ada ruang nih, Kak Iwet lagi mau launching dalam waktu dekat ini dan seterusnya, rekrut anak baru yang kemudian lebih drama, kalau bilang aduh jangan dulu deh, gue lagi mau fokus dulu, ya kan? Itu juga haknya seorang leader. Yang paling gue pelajarin sih ya Wet ya, adalah kita tuh kayak main sinetron sebenarnya. Kenapa tuh? Ya sekalipun kita di depan anak buah kita sakit nih atau apa gitu, sebel, kesel, emosionalnya terganggu, kita harus ini nggak boleh kelihatan depan mereka. Mereka kan ngelihat ke kita di situ. Betul sih. Ya sih paling minta opini dari mereka gitu, kayak main sinetron aja kita. Iya sih, biar sering gua ngerasain ya gitu. Harus begitu juga ya Mas ya. Memanage emosinya iya gitu, karena nggak bisa terlalu telanjang apa adanya, jengkel semuanya dikeluarin omongannya, tapi bahwa apa yang kita bisa sampaikan pada saat kita melihat situasinya nggak benar supaya situasi lebih baik dan kemudian lebih nggak bikin masalah gitu. Bukan berarti bahwa sebagai atasan juga kemudian semuanya bisa dibablasin, tapi juga bahwa lebih menyampaikan yang apa adanya dengan cara yang benar juga disarankan sih. Kalau nggak makan hati juga loh Stan. Iya sih gitu. Aduh, ini parah nih, Tiara Anissa bilang ini, pernah ada rekan satu tim baru 2 bulan resign karena ayahnya ultimatum nggak akan mengakui anaknya kalau nggak resign. Buset, ngeri banget sih kayak begini. Lagi Mas Dede Wijaya nanya, sifat bawaan anak atau trait itu datangnya dari mana sih Mas? Genetikal kah atau zodiak? Iya nggak sih atau gimana sih Mas? 10 teori pasti akan bicara dengan teorinya masing-masing, apakah lebih dari zodiaknya kah, lebih dari apa dan apa. Kalau saya sesederhana dari sang Kalik. Ya udah dari atas. Ada 1 juta umat, ada 1 juta karakter gitu. Ya. Baik, kita kasih kesimpulan Mas. Ya, silakan. Wah lo ini berat nih. Zaman sekarang nggak bisa salah-salahan, nggak bisa sekedar nyalain orang tua, nggak bisa nyalain perusahaan, nggak bisa nyalain si kandidatnya, siapapun. Jadi intinya adalah pahami kondisi ini, bahwa apa yang kemudian harus Anda ketahui, waspadai, sehingga kemudian bisa maju bersama-sama, baik bersama-sama. Sekarang kalau menurut Anda tidak punya ruang untuk ganti-ganti karyawan dengan indahnya setiap 3 bulan ganti, setiap 3 bulan ganti, yang harus dilakukan tentunya adalah apa yang Anda pentingkan sekali untuk nggak salah rekrut. Itu yang pertama ya Mas. Yang pertama, sehingga kemudian yang kedua juga kalau kita bilang gini, karakter apa yang paling nggak pas untuk tim kita, karakter apa yang paling nggak pas untuk organisasi kita, pahami. Nah, yang paling susah adalah kalau kita bilang saya nggak mau karakter yang drama. Gimana cara cari taunya untuk orang nggak drama? Apakah hanya sudah dikirimkan psikotes? Bisa iya, bisa tidak. Pengalaman Anda sebagai leader lah yang membuat Anda bilang nih, saya itu bisa melihat polanya kalau orang yang drama itu gini. Itulah yang harus diterjemahkan pada saat Anda mulai menseleksi orang. Tapi sekali lagi kembali kepada topik kita, pola asuh, kesimpulannya adalah kalau toh itu berpengaruh, ya, walaupun tidak mutlak, karena kembali kepada orang tuanya, kepada dianya sendiri, bagaimana dengan pola asuh tersebut bisa membentuk karakternya dia seperti sekarang. Tapi ujung-ujungnya sekali lagi, ya, saya melihat tanpa bermaksud menjudge, bahwa banyak sekali pola asuh yang sekarang membuat orang lebih tidak mandiri, tanpa menggeneralisir sekali lagi, yang kemudian sedikit-sedikit kembali kepada orang tuanya. Mental toughness sekarang yang paling menjadi tantangan. Jadi Cosmoners sebagai leader, masukkan dalam agenda bila Anda melihat hal yang sama, bagaimana lebih mengembangkan tim dengan mental toughness yang rendah. Buat Anda Cosmoners yang saya nggak tahu mulai masuk dalam dunia kerja dan lain-lain, coba pertanyakan mental toughness-nya Anda juga seperti apa, karena itu menjadi jagelan terbesar saat ini di dunia kerja. Mental toughness. Terima kasih banyak Mas. Thank you Mas. Sama Kak Iwet, Kak Steny. Sukses buat hari ini. Juga buat Daily Minang dan Daily Maning. Daily Mining akan melanjutkan aktivitasnya. Dia lanjut, kita mikir, Bet. Kita mikir sampai jam 10 ini. Kasih PR. Thank you Mas ya. Thank you Mas. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.